tanyakan. Nah, kalau latihannya anak-anak itu seminggu sekali. Oh, Jadi seminggu sekali setiap hari Minggu jam 8 sampai jam 1. Nah, latihannya sebenarnya yang harusnya ditanya bukan aku, anak-anaknya. harusnya anak-anak. Kalau aku nanti malah bisa dibilang 100% nanti saya bohong. Oh gitu, ya. Maksudnya Jadi, proses pengajarannya mungkin seperti apa di Sanggar Rumah Ilalang itu tadi akan ya itu. Oh begitu. Tanya ke anak-anak, jangan tanya ke saya. Saja. Okay. Kalau saya kan masih ada reka-reka biar rapi gitu, biar keren kan gitu kan. Siap. Jadi gitu ya. Tanya ke anak-anak bagaimana atau latihannya, diapakan sama Pak Regu, dipisui, dikemplang sandal apa piye kan ngono. Ya. Nah, jadi ini tempatnya di mana? Mungkin alamatnya di mana? Sanggar Rumah Ilalang di Dusun Karangongko, Oke. Desa Kelutan, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk. Sekarang sudah dapat berapa siswa di sana atau berapa anak yang belajar di sana? Itu di Rumah Ilalang itu tidak ada daftar, tidak ada lulus, tidak ada macam-macam. Jadi tidak, ditanya aja Sabrina pernah ngisi formulir? Nggak pernah. Ya. Di Rumah Ilalang itu tidak seperti komunitas yang lain yang harus daftar, ngisi pendaftaran, terus registrasi dan lain sebagainya. Karena Rumah Ilalang itu seperti ilalang. Atau bisa dibilang ilalang ya ilalang. Rumah Ilalang itu ya ilalang. Ya. Kalau dalam bahasa Cina Kan sancai. Jadi nggak, makanya saya bingung kalau ditanya bagaimana mengelola organisasi ini piye toh, aku ngerti aku. Komunitas gitu, bukan ya? Bukan komunitas juga ini. Ya komunitas sebenarnya. Sebenarnya komunitas. Kalau mau cerita sebenarnya namanya itu kan ada logonya. Rumah Ilalang, Komunitas Seni Ilalang Indonesia. Oke. Nama sebenarnya adalah Komunitas Seni Ilalang Indonesia. Sedang Rumah Ilalang itu adalah tempat kumpulnya anak-anak. Oh, diajak main gitu ya. Jadi nama sanggarnya itu sebenarnya malah bukan Rumah Ilalang, tapi Komunitas Seni Ilalang Indonesia. Siap. Ya, Rumah Ilalang tempat ngumpulnya anak-anak ilalang. Anak-anak ilalang bukan anak-anak ilang ya? Bisa dibilang anak-anak ilang. Bisa juga anak-anak ilang. Karena awalnya dulu Rumah Ilalang itu memang isinya anak-anak ilang. Oh, begitu. Isinya adalah anak-anak jalanan di Malang. Jadi yang tidak punya rumah, ya punya rumah tapi tidak mau pulang ke rumah. Akhirnya saya tampung, saya sewakan rumah untuk rumah singgah. Waktu itu sampai anak jalanan yang kumpul ada sekitar 380-an anak. Itu ngopeni semuanya itu? Ngopeni belajarnya, ngopeni makannya gitu? Enggak. Kalau bisa dibilang saya diopeni sama anak-anak. Oh, malah diopeni anak-anak. Ya tahu. Jadi kalau saya dibilang seperti itu, akhirnya saya insaf tahun 2007. Saya insaf. Insaf apa? Soal bilang pemberdayaan masyarakat, ya kan? Soal bilang pemberdayaan masyarakat. Ternyata aku sendiri nggak berdaya. Yang berdaya malah yang mau tak berdayakan. Akhirnya saya 2007 saya insaf, saya pulang ke rumah. Oh, gitu. Tapi luar biasa loh. Tidak mementingkan diri sendiri itu artinya ya, tidak egois. Jadi lebih mementingkan yang diberdayakan daripada dirinya sendiri. Itu kelebihan yang tidak banyak orang punya itu seperti. Jadi awalnya memang dari anak-anak jalanan. Anak jalanan itu kan pengamen, tukang sabu di terminal gitu kan. Makanya kalau saya bisa ada yang juluki saya adalah Bapak 1000 anak. Gitu. Bapak 1000 anak. Dan Rumah Ilalang memang tidak ada daftar, tidak ada lulus, tidak ada macam-macam, tidak ada. Alhamdulillah sudah ada di tiap provinsi di Indonesia orangnya. Luar biasa. Sinten itu? Ya ilalangnya. Oh ilalangnya. Karena prinsipnya ilalang itu tumbuh merumput, ya kan? Ketika sudah merumput dia akan tumbuh terus, dia berbunga. Akhirnya bunganya akan terbang menumpang angin entah kemana. Dia jatuh
dia akan tumbuh merumput lagi, merumput lagi dan seterusnya. Ya, filosofi yang sangat dalam ya sebenarnya. Ya sudah, Pak Riko duduk saja. Nah, Saya mau tanya tanya anak-anak. anak-anak. Saya mau tanya anak. Coba Dek Sabrina, coba ke sini. Dek Sabrina, Dek Iqbal, satunya Dek latihan nih, Gila. tak apa nih, Nggih. nyapo, tak kono, Bisik-bisik ojo ke aku. kakaknya ya. Kak Riko sampai apakah sama Pak Riko gitu. Penasaran saya. Saya sebenarnya juga penasaran. Anak-anaknya aja baca puisinya seperti ini, Pak Rikunya kayak piye ya? Kapan-kapan harus diundang menjadi salah satu pembaca puisi juga ini kapan-kapan. Rakwat bayar. Oh, kuat, kopling kaya loh. Oke, adik-adik coba berdiri di sini. Oke, saya mau tanya, kalau di rumah Ilalang itu belajarnya ngapain loh, Dek? Dari Dek Sabrina dulu. Dipakai mic-nya, dipakai. Yang dekat. Nah, diapakan? Kalau di sana itu belajarnya ngapain? Atau main-main? Main. Terus, kok bisa baca puisinya sekeren ini? Tadi siapa yang ngelatih? Ayah. Terus, dilatihnya gimana ini? Biasanya sampai sanggar tuh disuruh pilih puisi, habis itu ayahnya buat kopi, nah habis itu satu persatu baca di depan. Terus dikoreksi nggak seperti apa gitu? Terus bacamu nggak gini, harusnya salah. Kamu ayo push up 3 kali, gitu nggak digituin apa nggak? Oh enggak. Terus kalau dikasih kopi, oke. Jadi kalau Dila gimana? Cara latihannya gimana? Setiap hari apa latihannya? Misalnya kok bisa keren gitu baca? Minggu. Setiap hari Minggu saja. Latihannya berapa kali? Waktu tadi lo baca puisi yang tadi di depan itu bacanya sudah berapa kali? Latihannya berapa kali? Dibaca jangan tuh Kak Sabrina ke saya aja. Gimana? Bacanya berapa kali? Latihannya? Belum latihan loh. Di depan sini tadi belum latihan tapi sudah sekeren ini, tepuk tangan dong. Bahasa nggak Ilalang. Lo. Kok iso ini ajaib. Gimana? Kalau di Iqbal juga gitu. Gimana latihannya tadi? Juga belum latihan. Iki jadi sing sembrono iki Pak Regone apa arek-areke sing keren gitu loh. Wong anak maju kok nggak dilatih. Harusnya kalau secara prosedur itu nggak boleh Pak Rego, harus dilatih. Tapi wis keren ngene iki. Saya nggak jadi marah-marah deh. Tepuk tangan dong buat. Oh dijawab. Actionnya soalnya gitu ya. Ya. Iya. Sanggar Rumah Ilalang itu kan sanggar. Nggih. Ya kan, sanggar. Bukan sekolah. Oke. Sanggar bukan sekolah. Oh iya. Yang kita siapkan Beda. itu mentalnya. Nah ini loh bedanya Sanggar Ilalang sama sekolah-sekolah formal. Wes anakku sesuk tak lebono Sanggar Ilalang. Jadi yang saya siapkan itu mentalnya. Bayarnya berapa Pak? Mahal gak Mahal. kuat sampean. Oh alah, kuat. Ya, jadi anak-anak ini latihannya memang di sanggar itu. Sabrina tadi bilang toh, Nggih. paling disuruh milih puisi, tak tinggal bikin kopi. Nanti sudah bikin kopi balik lagi. Nanti Terus ajak baca. ngobrol gitu kan, tak tanya puisi yang mana, isinya apa, kan itu. Oke. Udah dicoba. Setelah dicoba ya udah turun. Nggak ada evaluasi kamu kurang gini, enggak. Keren. Ya, Jadi nggak ada. secara ayah sama anak gitu ya, seperti apa membangkitkan chemistry ayah dan anak, luar biasa sekali. Kenapa kok bisa keren? Ayo. Lah kenapa itu? Saya juga bingung ini jawabnya. Gimana? Ini mungkin yang guru-guru ini sampai juga. Nggih. Ini mumpung ini ada di sebelah saya ini guru tak senenan. Tak senenan. Bapak seneni, aku diseneni saiki. Kenapa? Karena seorang guru itu selalu ingin anak atau murid menjadi dirinya. Itu. Kowe kudu iso, mergo aku iso. Enggak selalu toh sampai mosok. Nah, kalau anaknya nggak bisa ngerjakan soal yang dikerjakan. Tak mau turu, Pak. Nah, kan itu. Beda ya. Anak-anak ini jadi prinsip saya tidak bisa ditiru oleh siapapun. Wah,
itu harus punya prinsip. Guru Ya, itu harus gitu. prinsip saya itu saya tidak bisa ditiru oleh siapapun, gaya baca puisi saya, gaya bicara saya, emosi saya dan lain sebagainya. Oke. Makanya saya tidak ingin anak-anak ini menjadi rego-rego yang lain. Oke. Sabrina biarkan menjadi Sabrina. Terus Faradila biasanya menjadi Faradila. karya yang dihasilkan anak-anak itu selain puisi apa lagi Pak Rego? Selain puisi apa ya? Belum. Untuk sastra belum. Oh belum. Tapi kalau sekelas anak-anak SD sudah membuat puisi yang sekeren itu sudah luar biasa sekali. Nanti kalau SMP mungkin ditingkatkan mungkin di apa gitu ya Pak ya, bisa gitu ya? Enggak bisa. Itu lah yang menjadi catatan juga di Rumah Ilalang. Rumah Ilalang tidak akan memaksa anak. Oh. Pengenku opo ya wis kuwi sinaono. Kurikulum Apa? merdeka ini sekarang Nanti enggak Pak Rego. setelah puisi nanti kamu nulis ini ya, setelah ini nanti kamu nulis ini ya, setelah ini Iya. berkarya ini ya, enggak. Kurikulum Rumah Ilalang itu kan kurikulumnya Merdeka. mengalir. Iya. Mengalir. Kalau kita kan masih Nggak gitu ada. CP, TP, ATP, please deh. Gitu ya. Enak Ya, kayak gini. kalau buat sombong-sombongan guru-guru kalau bikin silabus Oke. belum bisa kok kalahkan saya. Waduh, Jujur aja. keren. Tepuk Belum tangan bisa. buat Pak Rego dong. Ya. Harus punya keyakinan. Kalau bikin seperti silabus ya, jadi bagaimana runutan pembelajaran dan seterusnya. Nanti saya nyontek ya Pak, boleh Pak? Karena jujur aja saya dulu dapat kurikulum LBB. Oh, Ya kan? makanya. Nanti lembaga bimbingan belajar itu kabar kurikulumnya saya. Oh, keren. Oke. Berarti karena orang-orang kan nggak ada yang tahu latar belakang saya. Latar belakang saya yang paling saya munculkan di buku saya adalah sopir bis dan tergandeng. Untuk yang lain nggak usah, konsultannya nggak usah dan lain sebagainya. Oh, makanya Apa, itu. tergandengan di Oh, sopir. makanya itu bisa mengalir ya, Ya. seperti truk. Oke, terima kasih Pak Ya, Rego. wes, teman. Terima kasih adik-adik, silakan duduk kembali. Oke,